Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Jum'ah yang mulia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtithalul awamiri wajtinabin nawahi, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dan tidak melaksanakan larangan-larangan Allah, larangan-larangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya para hadirin sekalian, takwa adalah sebaik-baik bekal kita dalam perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perjalanan menuju kehidupan yang sebenarnya, perjalanan menuju kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Hadirin, dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak ketika kita dipanggil oleh Allah, diberikan yang terbaik, diberikan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah kelak di akhirat bersama hamba-hambanya yang saleh, bersama para nabi dan rasul, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk benar-benar merenungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Mata yang bisa kita gunakan untuk melihat, telinga yang bisa kita gunakan untuk mendengar, kaki yang bisa kita gunakan untuk berjalan dan melangkah ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hidung yang kita bisa gunakan untuk bernafas, dan bahkan udara yang kita hirup setiap waktu tanpa henti-hentinya dan gratis
tidak dipungut biaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung-hitung berapa banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kenyataannya seringkali kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita merasa tidak puas dalam diri ini. Betapa sering kita merasa tidak bahagia dengan apa yang kita miliki hari ini. Padahal para jamaah sekalian, banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Hadirin, mari kita ingat janjinya Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan jika kalian ingkar dan jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, bahwasanya azabnya Allah, siksanya Allah begitu sangat pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang nyata yang mudah-mudahan mampu menggugah hati kita bersama. Hadirin, di sebuah kota kecil hiduplah seorang anak yatim piatu yang bernama Aisyah. Aisyah hidup sebatang kara dalam serba keterbatasan, dalam serba kekurangan, namun dia tetap mampu untuk menghadirkan senyum dan syukur di dalam kesehariannya. Hadirin, setiap hari Aisyah harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 5 km untuk sampai ke sekolahnya. Sepatu yang dia gunakan sudah robek, sudah tidak layak pakai, tetapi hadirin sekalian, ia tetap memakainya dengan penuh rasa syukur dan tidak lupa dengan senyuman di wajahnya. Suatu hari seorang guru bertanya kepadanya, "Nak Aisyah, apa yang membuatmu selalu tersenyum, nak? Padahal hidupmu begitu sulit." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah menjawab dengan air mata yang berlinang, "Saya masih bisa melihat langit yang indah, guru. Saya masih merasakan sinar matahari setiap pagi. Saya masih bisa mendengarkan suara azan yang merdu untuk mengajak dan mengingatkan kita sholat. Dan saya masih diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama yang cukup. Bukankah itu semua adalah nikmat-nikmatnya Allah yang besar, wahai guru?" Hadirin, jawaban Aisyah membuat semua orang yang mendengarnya menangis. Dalam serba keterbatasannya, dalam serba kekurangannya, dia masih mampu menemukan alasan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah Aisyah mengajarkan kita bahwa syukur bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa tulus hati kita menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Baik ketetapan Allah yang dirasakan baik maupun yang kita rasakan kurang baik, namun itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat
orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih pantas bagi kita, agar kita tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, mari kita perbanyak rasa syukur di dalam hidup ini. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Syukur atas udara yang kita hirup setiap hari. Syukur atas tubuh yang masih sehat. Dan syukur atas iman yang ada di dalam hati sanubari kita masing-masing. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain bersyukur, mari kita jadikan hidup ini penuh dengan ketulusan, penuh dengan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap awal salat selalu kita lafadzkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, pengorbananku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Sang Tuhan pencipta semesta alam. Hadirin, jangan biarkan dunia membuat hati kita keras. Ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Segala yang kita kumpulkan di dunia ini akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh, amal kebaikan yang telah kita lakukan di dunia ini. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi mari kita jadikan hidup ini bermakna dengan bersyukur dan dengan penuh ketulusan. Ketika hati kita penuh dengan rasa syukur, Allah akan menambahkan keberkahan dalam hidup kita. Ketika kita tulus dalam beribadah kepada Allah, yakinlah Allah pasti akan membalasnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hati yang bersyukur, iman yang kuat dan kokoh, dan diberikan kesabaran dalam setiap ujian dan musibah hidup ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada siang hari ini ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.